Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Anak-anakku yang Pak Anam cintai, yang Pak Anam banggakan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan yang sangat baik ini kita akan belajar pendidikan agama Islam kelas 5 semester 2 pelajaran yang ke-10 yakni pembahasan keteladanan Luqmanul Hakim. Anak-anakku yang Pak Anam banggakan, Pak Anam cintai, sebelum kita belajar bersama supaya kita mendapatkan keberkahan ilmu, tambah ilmu, dan diberi kefahaman, dan mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang soleh, min ahli sholihin. Mari kita bersama-sama untuk berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Amin. Baiklah anak-anakku, untuk pembahasan kita kali ini adalah pelajaran yang ke-10, kelas 5 semester 2, yaitu meneladani Luqmanul Hakim. Anak-anak, Pak Guru mau tanya, siapa di antara kalian yang ingin masuk surga? Tentunya semuanya ingin masuk surga. Tahukah kamu apa syarat agar kita masuk surga? Kunci surga adalah ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rajin beribadah, beramal soleh. Jika kamu ingin menjadi penghuni surga, teladanilah para nabi-nabi Allah, para rasul-rasul Allah, dan orang-orang yang soleh. Di antaranya adalah Luqmanul Hakim. Anak-anakku yang solih, solihah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pembelajaran ini kita akan belajar 3 pembahasan. Yang pertama adalah tentang biografi Luqmanul Hakim. Kemudian yang kedua adalah Luqmanul Hakim banyak bersyukur. Dan yang terakhir adalah nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, biografi dari Luqmanul Hakim. Siapakah Luqmanul Hakim itu? Luqmanul Hakim adalah hamba Allah yang salih. Ia tidak menerima kenabian, tetapi menjadi seorang ayah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sudan. Pekerjaannya adalah sebagai tukang kayu. Beliau memiliki kekuatan dan mendapat hikmah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga nasihat yang disampaikan kepada anaknya diabadikan di dalam Al-Qur'an. Luqman adalah anak dari Baurah bin Nahur bin Tarikh, dan Tarikh bin Nahur merupakan nama dari Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Luqman hidup selama 1000 tahun anak-anak. Jadi Masya Allah, panjang sekali umurnya. Beliau menjadi guru Nabi Daud alaihissalam sebelum diangkat menjadi nabi. Pekerjaan Luqman pada awalnya adalah seorang tukang kayu, tukang jahit, dan juga mengembala domba. Ia kemudian diangkat menjadi qazi atau hakim. Oleh karena itu anak-anak, walaupun mungkin di antara kita banyak
dari kalangan orang yang bukan kaya, tetapi karena ketekunannya, karena kesungguhannya, insya Allah akan menjadi orang-orang yang sukses di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, pembahasan yang kedua adalah Luqmanul Hakim banyak bersyukur. Apa itu syukur? Syukur itu adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu yang telah diberikan oleh Allah. Termasuk di antaranya adalah Luqmanul Hakim, orang yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah teladan Luqman diambil dari Quran surat Luqman ayat 12 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa ma kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Artinya, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Allah Maha dipuji. Luqman ayat 12. Anak-anakku, pelajaran apa yang bisa diambil dari Quran surat Luqman ayat 12 di atas? Yang pertama adalah Luqman, hamba Allah yang telah dianugerahi hikmahnya, yaitu selalu bersyukur. Luqman selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang diperoleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Syukur adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan Luqman ketaatan beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki perasaan yang halus, akal, pikiran, dan pengetahuan yang sangat luas. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah tentang nasihat-nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Anak-anakku, nasihat ini walaupun untuk anak dari Luqmanul Hakim, tetapi berlaku juga untuk kita semua sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa nasihat yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim pada anaknya. Yang pertama adalah dilarang untuk berbuat syirik. Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar zaliman yang besar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita untuk menghargai perbuatan sekecil apapun. Sebagaimana nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya, wahai anakku, jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu, atau di langit, atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkan balasan. Kemudian yang ketiga adalah kita diperintahkan untuk berbuat yang baik. Sebagaimana nasihat dari Luqmanul Hakim kepada anaknya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia untuk mengerjakan yang baik dan mencegah yang mungkar, atau kita istilahkan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Serta bersabarlah terhadap apa
yang menimpahkan. Kemudian nasihat yang keempat adalah kita dilarang untuk sombong. Kita tidak diperbolehkan angkuh kepada siapapun, kepada sesama manusia. Luqmanul Hakim menasihati kepada anaknya, janganlah kamu malingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Kemudian nasihat yang berikutnya adalah tentang anjuran dan perintah untuk selalu rendah hati dan sederhana. Luqmanul Hakim menasihati pada anaknya, hai anakku, sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkan kamu dalam berbicara atau bersuara. Itulah beberapa nasihat-nasihat dari Luqmanul Hakim yang apabila kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan, maka insya Allah akan memberikan kemanfaatan kepada kita dan kemanfaatan kepada orang lain. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, berkahan ilmu, sehingga apa yang telah kita bersama-sama ketahui, kita fahami, kemudian kita bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan doa akhir belajar atau doa kafaratul majlis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, demikianlah pembahasan kita. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga ilmu kita diberi ilmu yang barokah dan manfaat minat dunya ilal akhirah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.